kembali lagi kita di acara ini ya adik-adik. Cara apa? Jump Kids. Sebelum itu, kembali lagi sama Kak Delvi dan Kak Fania. kayaknya ada yang baru nih. Apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Kak Yosi mana ya? Kak Yosi kok nggak ada Iya. tuh men? Kak Yosi pulang kayaknya ya. Nah, adik-adik ada yang baru nih ya kali ini. Siapa ya? Kenalin dong namanya Kenalin siapa? dong. Hai adik-adik, kenalin dulu. Aku Kak Bradley akan membantu kalian di sini. Yeay! Tepuk tangan dong semuanya buat Tepuk tangan, Kak tepuk Bradley. tangan. Nah, adik-adik, kita mau ibadah nih. Jangan lupa ya adik-adik, kita tuh nggak lupa gitu ngingetin kalian untuk mainannya disingkirin dulu. Terus aku mau nanya Kak Bradley, biasanya kalau misalnya mau ibadah nih ya Kak Bradley, kira-kira harus apa lagi sih selain nyingkirin mainan? Iya. Apalagi Kita Kak tuh harus Bradley? duduk manis, denger sama kita semua. Betul banget, apalagi kira-kira? Siapin hati kita. Betul, Nah, benar. siapin hati dan telinga. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kali ya. Boleh, Kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kita kembali lagi di Jump Kids ini Tuhan. Kita mau ibadah. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Amin. Yeay. Nah, biar semangat, kita yel-yel dulu kali Yel-yel, ya. betul. Emang ada yel-yel ya? Ada. Iya ada. Gimana sih? Ajarin aku Gimana dong. kalau Gimana? misalnya kita yel-yel sekalian ngajarin Kak Bradley. Bener banget. Ya udah yuk, Yuk, kita bikin yel-yel dulu ya. aja kali Satu, Kak Bradley dua, liatin ya. Oke. Ya. 3. Jesus, you are my protector. Oh, kayak gitu. Oke, kita ulangi Tapi, lagi deh. Kita tapi ulangin pakai lagi. semangat ya Kak Bradley, biar Semangat. adik-adiknya juga semangat. Udah bisa kira-kira. Bisa. Udah bisa ya. Lebih semangat ya Kak Bradley ya. Kita mulai ya adik-adik. Kak Bradley deh pimpin ya. Sekali-sekali. Ngitung aja, ngitung Ngitung Kak, aja. gitu. Oke. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Hebat. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Nah, kita udah semangat nih. Kak Bradley, Kak Fania. Ya. Kita mau pujian. Asik. Seru banget nih. Suka Tahu nih. gak sih kita mau Iya. nyanyi lagu apa? Apa ya? Aduh, apa aku nggak tahu Apa nih? Tahu gak? Apa ya? Aku lupa sih. Kasih tau aja dong. Kira-kira ada clue-nya nggak sih? ada. clue-nya nggak sih? Biasanya kan di sini kita main. Yesus cintaku. Aduh, lagu apa itu? Aduh. Cinta kau, Apa ya? kau Apa ya? cinta Bentar, aja. bentar. Kayaknya pernah denger deh, Aku nggak juga asing pernah deh. denger. Oh, Aku tahu. Apa? Yesus pokok. oh iya, bener Jadi banget. kita mau nyanyi lagu itu ya. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta
banget ya tadi. Seru Seru dong. Masih ada lagi gak sih? Ada. Masih. Masih banyak. Masih Seriusan? semangat ya. Enggak. Ada lagi pokoknya. Apa Nah, tuh? adik-adik, kita harus semangat ya, jangan lelah. Betul, banget. walaupun tadi kita udah goyang-goyang. Udah tapi goyang-goyang. pasti nih. capek dong, tapi Iya. itu namanya kerja buat Tuhan. Jadi nggak Nah. bisa capek. Kita kerja di ladangnya Tuhan ya, begitu Iya, ya. betul Memuji banget. gitu kan. Nah, adik-adik, Kita mau ini nih, kita mau Nyanyian lagu. goyang-goyang nyanyi lagi. lagu. Iya, kita sebenarnya. masih mau semangat-semangat lagi nih adik-adik. Ada gerak-gerakannya lagi hari ini. Tapi ngomong-ngomong, lagunya apa ya? Tadi sih kayaknya ada bilang jangan lelah. Jangan Apa lelah. Mungkin lagunya jangan lelah. Iya bener. Betul banget tuh lagunya. Jangan lelah. Kan jangan lelah, banyak lagunya, Kak. Ya udah kita coba dulu aja ya. Coba dulu aja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Yeay, nah adik-adik, kita udah puji-pujian, Seru kita mau banget. masuk firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, siapin hatinya, duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin belajar untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu dan tentunya menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak yang akan membawakan cerita dan juga berkati kami Tuhan, agar kiranya apa yang kakak sampaikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Ya, jumpa lagi sama Kak Yosi. Tadi kita sudah memuji Tuhan tuh. Sudah joget-joget, gerakan jump kids juga sudah. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, siapin kupingnya, konsentrasi. Oke? Kakak masih mau ingetin lagi, kalau adik-adik masih pegang mainan atau bantal kesayangan, gitu ya, taruh di samping, ya. Semua konsentrasi. Nanti kalau kakak tanya, jawab, oke? Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang orang tuanya tentara? Angkat tangan. Wow, jarang ya, tapi ada ya. Oke. Nah, kalau orang tuanya tentara pasti tahu. Tahun lalu negara kita itu mengadakan latihan bersama dengan tentara dari Amerika. Jadi Army Amerika datang ke sini latihan bersama tentara Angkatan Darat di Indonesia, gitu ya. Latihannya ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bayangkan adik-adik, nggak tanggung-tanggung. Yang datang ke sini tuh tentaranya ribuan orang adik-adik. Jadi dari Amerika naik pesawat itu 1000-an orang. Tentara kita 2000-an orang. Jadi berlatih itu kurang lebih 3000-an orang. Berlatih di di hutan gitu ya. Pokoknya ada tempat untuk mereka berlatih. Ribuan tentara bergabung antara Amerika dan tentara kita sendiri. Nah, dari ribuan tentara itu adik-adik, ada satu divisi khusus, itu namanya sniper. Adik-adik pernah tahu nggak sniper itu apa? Kalau di kita bahasanya penembak jitu. Jadi dia bisa menembak dari jarak sekian kilometer, bayangin. Bukan cuman 10 meter, 100 meter. Ini bisa sekian kilometer. Jadi dia misalnya di ujung atas, gunung paling atas, dia bisa bidik senjata di ketinggian sekian ribu meter atau sekian kilometer, bisa nembak dan tepat sasaran di jantung misalnya. Tembak, cup, kena, tup, mati. Nah, sniper itu tugasnya begitu. Jadi kalau di Jakarta ini kurang lebih kayak di gedung lah gitu ya, gedung di helipad gitu yang paling atas tuh ya, di penthouse misalnya, atau di paling atas lah di rooftop gitu ya. Biasanya sniper itu ngincernya dari atas. Dia lihat nih, kalau ada yang mencurigakan, ada orang yang bikin kerusuhan gitu, nah dia cepet tuh nembaknya dari ketinggian tertentu. Itulah tugas sniper, nembak dari jarak yang jauh. Nah ini pistolnya atau senjatanya kayak gini nih, coba lihat nih. Nah, laras panjang gitu ya, senjata mematikan. Mungkin kalau dia nembak, bunyinya nggak kayak pistol waktu kita masih kecil dulu. Tembak, keluar gitu, nggak begitu. Mungkin kalau dia tembak nggak ada suaranya adik-adik. Gitu. Langsung mati orang, tahu-tahu. Jadi dari arah mana misalnya penembak itu nggak tahu, gitu ya. Itulah tugas seorang sniper.
Nah, kita lihat nih. Ini adalah salah satu tentara yang tugasnya sebagai seorang penembak jitu atau sniper. Nih, lihat gambarnya nih. Wih, keren ya, senjatanya juga keren, orangnya juga keren. Adik-adik pernah lihat gak? Kakak pernah lihat. Biasanya nanti kalau ada pemilu gitu ya, pemilihan umum, nah sniper ini diterjunkan di gedung-gedung, di atas jembatan gitu ya. Jadi kalau anytime ada orang yang bikin rusuh gitu ya, provokator, bikin kejahatan, itu langsung ditembak. Gitu ya. Nah, kamu bayangin adik-adik, sniper tidak ada peluru. Jadi senjata canggih seperti ini nih, lihat gambarnya nih. Nih, kan senjatanya bagus. Tapi tidak ada pelurunya adik-adik. Gimana dong? Jadi kalau tentaranya misalnya mau nembak copet gitu ya, atau misalnya maling gitu ya, mau nembak, nggak ada pelurunya. Kira-kira gimana adik-adik? Ya udah pastilah penjahatnya kabur, nggak bisa ketangkep. Biasanya kan kalau ditembak kakinya dulu gitu ya. Ini nggak ada pelurunya. Begitu dipencet tuh tempat buat nembaknya itu tak 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 tak, bunyi cuma gitu. Tak 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 tak. Nggak ada pelurunya. Jadi kosong. Bisa dikatakan walaupun senjatanya keren seperti ini, tapi kalau dia nggak ada pelurunya, itu sama aja tidak berguna. Gitu adik-adik. Nah, sama halnya dengan hidup kekristenan kita adik-adik. Kalau kita misalnya menjadi anak Tuhan gitu ya, tapi hubungan kita sama Tuhan itu nggak baik. Nggak berdoa setiap hari, nggak berhubungan sama Tuhan setiap hari. Kita hanya sebagai, kayak tadi, senjata. Tidak ada gunanya. Karena kita tidak berhubungan sama Tuhan. Tidak berkomunikasi sama Tuhan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kita harus setiap hari berhubungan sama Tuhan. Berkomunikasi sama Tuhan. Baru itu yang disebut mengasihi Tuhan. Kan ada ayatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Gitu kan? Nah, kalau kita nggak berkomunikasi, bagaimana kita dibilang mengasihi? Kita sibuk nih dengan dengan kegiatan rutinitas kita, ibadah online kita lihat di YouTube gitu ya. Ibadah saat ini yang onsite, datang beribadah juga kita datang. Tapi itu hanya sebagai rutinitas, sebagai ritual. Tapi kita tidak berkomunikasi setiap hari dengan Tuhan. Kita sibuk tuh dengan kegiatan-kegiatan kerohanian mungkin gitu ya. Nah, itu sama aja seperti pistol tanpa peluru. Kita mengasihi Tuhan tapi tidak berkomunikasi sama Tuhan. Jadi cuma satu arah. Nah, Tuhan itu tidak bisa memakai kita menjadi alatnya adik-adik. Orang bagaimana Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya Tuhan kalau kita komunikasinya nggak baik sama Tuhan? Jarang berkomunikasi, ya berdoa kalau disuruh lah, gitu ya. Kita mungkin lebih sibuk dengan gadget, dengan sekolah, PR, tugas. Mungkin kita sibuk dengan game online. Lebih sering
buka Instagram mungkin gitu ya, media sosial. Tapi kita lupa nih komunikasi sama Tuhan. Ya bukan lupa sih sebenarnya, pura-pura lupa tepatnya. Gitu. Nah, mulai dari sekarang nih kita bangun ya adik-adik, supaya kita tidak menjadi senjata tanpa peluru. Seperti yang tadi kakak ceritain. Senjatanya udah keren, kitanya nih udah keren nih. Tapi kita nggak bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tidak bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ayo setiap hari kita berkomunikasi. Belajar sedikit-sedikit gitu ya, berdoa. Nah, itu. Supaya kita bisa dikatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan hanya cuman rutinitas. Bukan hanya sebagai ritual. Gitu adik-adik. Mulai dari kecil nih adik-adik belajar nih, sama kayak kakak juga belajar. Supaya nanti kamu kelak dewasa ini, kamu benar-benar menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kehidupannya memancarkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Oke, adik-adik semua, semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati kalian semua. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk senantiasa berkomunikasi dengan Engkau. Supaya kami bisa mengasihi-Mu segenap hati kami, segenap jiwa, segenap pikiran kami, segenap hidup kami. Ajar kami sejak kecil ini semakin menyenangkan hati-Mu, supaya kelak nanti kami dewasa, kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, yang bisa dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini. Tibakan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kakak Bradley. Dan kali ini kita akan masuk ke ayat hafalan. Kalian buka dulu ya adik-adik dari Kitab Roma 10 ayat keempat. Yang berbunyi, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kakak ulangin lagi ya adik-adik. Kitab Roma pasal 10 ayat keempat. Sebab Kristus adalah hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, kita udah selesai nih ayat hafalannya, jangan lupa adik-adik untuk menghafalkannya. Sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin jalur ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing. Tuhan berkati sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi ya adik-adik.